Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan serta berterima kasih atas berkat serta kasih setiamu kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami dapat bangun dari tidur kami untuk dapat melakukan aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan agar kami dapat mendengar, memahami dan juga melaksanakan apa yang Kau ajarkan kepada kami dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat, kaum muda dan juga adik-adik sekolah minggu. Renungan kita pada hari ini tanggal 5 April 2025 diambil dari Yeremia 31 ayat 25. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Dan dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Ayau mangalehon minum parohana mandate pola marlobi-lobi, jalau palashon rohani hala natar hotas. Ido yanggo sahatna. Bapak Ibu Jemaat dan juga kaum muda yang terkasih, kalau kita lihat ayat kita pada hari ini, pada renungan kita di hari ini, menyampaikan pesan utama tentang janji Tuhan untuk dapat melegakan dan juga untuk dapat memulihkan kehidupan manusia yang sedang mengalami kesusahan atau pergumulan yang hebat. Kalau kita melihat konteks pada saat ayat ini ditulis, sedang terjadi pergumulan besar pada bangsa Israel. Pada saat ayat ini ditulis, bangsa Israel sedang mengalami penderitaan yang begitu hebat. Penderitaan akan pergumulan, akan pembuangan mereka, akan penindasan yang dialami bangsa mereka. Tetapi dalam pergumulan tersebut, dalam penderitaan dan pembuangan yang mereka alami, Tuhan ternyata tidak meninggalkan mereka. Tuhan tetap datang kepada mereka, bahkan membawa pengharapan kepada mereka. Pengharapan agar mereka dapat keluar dari penderitaan yang sedang dialami. Tentunya dalam kehidupan kita juga sering merasakan apa yang dirasakan oleh bangsa Israel. Mungkin kita lelah secara fisik atau badan kita, mungkin juga kita lelah secara emosi kita atau secara pikiran kita, atau bahkan kita lelah akan kehidupan kita sehingga kita menjadi berputus asa, yang membuat berbagai pergumulan tersebut pada akhirnya membawa kita dalam keputusasaan, dalam ketidakpercayaan, dalam kelelahan yang mendalam. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar bagi kita Bapak Ibu Jemaat dan juga kaum muda, pada saat kita merasakan hal-hal buruk seperti itu, kemana kita meminta pertolongan? Siapa yang kita jumpai dan apa yang kita lakukan? Kalau dalam kehidupan kita sedang lapar, pasti kita akan datang ke warung makan, ke warung Tegal, ataupun warung Padang. Kalau kita sedang capek atau lelah, kita datang ke kamar kita, tidur di atas tempat tidur kita untuk dapat mengisi tenaga kita. Begitupun ketika kita membutuhkan sebuah pengharapan, pastinya kita harus datang kepada Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Jangan sampai kita salah tempat. Kalau kita membutuhkan makan karena lapar, lalu kita pergi ke toko bangunan, tentu kita tidak akan mendapatkan makanannya. Tentu tindakan itu adalah tindakan yang salah. Begitupun ketika kita membutuhkan pengharapan dan pertolongan, tetapi bukan Tuhan yang kita datangi, maka kita tidak akan mendapatkan pertolongan. Karena Tuhanlah sumber pertolongan, karena Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita, dan karena Tuhanlah sumber pengharapan bagi kita. Sehingga jangan sampai kita salah untuk mendatangi tempat dalam kesusahan dan pergumulan kita. Dalam ayat kita juga dijelaskan
bahwa Tuhan akan membuat segar orang-orang yang lemah. Tuhan juga akan membuat orang-orang yang merana akan merasakan kepuasan. Tuhan tidak memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang kaya saja. Tuhan tidak melihat, tidak memandang, dan tidak memilih-milih siapa yang akan Ia tolong. Ia tidak memilih-milih siapa umatnya. Semua Ia terima, bahkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang sengsara juga tetap diterima Tuhan untuk dapat menerima pengharapan daripadanya. Termasuk kita yang mungkin saat ini sedang mengalami banyak pergumulan. Sehingga bagaimana kita dapat merespon tawaran dari Tuhan ini? Bagaimana kita dapat merespon janji dari Tuhan ini? Apakah kita mau percaya akan kuasa dari Tuhan? Apakah kita mau berusaha sambil berdoa dalam kesulitan kita, atau justru kita hanya berdiam diri di tengah keputusasaan? Ataukah kita memilih menyerah dalam kehidupan kita? Tentunya mari kita meminta pertolongan dari Tuhan yang mau menolong setiap umatnya, bahkan umatnya yang sedang merana, yang sedang dalam kesulitan. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.